Nah, selanjutnya salah satu kualitas dari badass adalah memiliki growth mindset. Ini jelas ya, kita udah banyak mendengar lah ya dari berbagai macam platform gitu. Orang-orang ngomongin growth mindset. Nah, menurut Vision, penting untuk bisa memiliki kebiasaan untuk menikmati yang namanya proses bertumbuh. Daripada sekedar mencapai goals kita. Jadi happiness menurut Vision itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah happiness from growth. Jadi dengan bertumbuh kita punya punya kebahagiaan gitu. Jadi kita juga dalam belajar gitu ya, belajar soal yang baru itu bukan hanya informasi itu masuk dan keluar dari otak kita gitu, tapi juga bisa membawa kita pada transformasi dalam diri kita. Nah, contohnya aja kayak misal kita belajar naik sepeda. Ketika kita sudah menemukan keseimbangan gitu ya, maka ya udah itu nggak akan hilang gitu dari kemampuan kita untuk menaiki sepeda. Beda dengan ketika kita belum menemukan poin keseimbangan, maka kita akan kesulitan selalu gitu. Dalam growth ada dua cara kita untuk bertumbuh. Ini diambil dari terminologi Jepang, kalau gua nggak salah ya. Ada namanya Kensho, ada namanya Satori. Nah, Kensho ini adalah kita bertumbuh tapi dengan satu momentum besar gitu ya, yang itu mayoritasnya adalah momentum yang menyakitkan gitu. Makanya kita kemudian bertransformasi menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau yang Satori itu dia bertumbuh secara gradually, secara berproses lah ya, pelan-pelan gitu, sedikit demi sedikit, 1% sehari gitu. Nah, ketika kita sudah pada ritme untuk Satori, maka Kensho ini akan berkurang gitu. Jadi momen-momen yang menyakitkan, momen pembelajaran yang menyakitkan itu akan berkurang juga. Jadi makanya penting untuk punya mindset growth dengan tadi metode yang Satori ya. Kita bertumbuh dengan sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja, 1% aja sehari. Maka itu akan membuat atau membawa kita pada transformasi diri ke arah yang lebih baik gitu. Oke, berikutnya kalau tadi kita udah ngomongin growth mindset gitu, dan gimana kita bertransformasi lewat self growth, kita juga akan ngomongin shifting identity gitu ya. Nah, ini sebetulnya pernah gue bahas juga di bukunya James Clear gitu ya, yang Atomic Habits. Jadi gimana caranya kita men-shifting identitas kita harus punya parameter gimana hari yang ideal, hari yang menyenangkan versi diri kita gitu. Nah, coba tulis itu. Menurut kita gimana sih hari yang menyenangkan yang ingin kita jalani gitu, dari berbagai aspek. Dan itu bebas ya. Kalau Vision ada 4 aspek kalau gua nggak salah. Jadi yang pertama itu soal well-being kita. Kedua itu soal kreativitas dan inovasi kita. Terus ketiga tentang abundance, tentang kemakmuran ya, tentang kekayaan dan juga kekuatan, power. Terus yang keempat tentang love and relationship gitu, connection juga. Jadi bebas lo mau pilih aspek apapun gitu, tulislah poin-poin yang ideal, kondisi-kondisi ideal dari aspek-aspek tadi gitu. Itu gimana parameternya, standar kita, tuliskan gitu dengan se-clear mungkin. Nah, Vision memperkenalkan lagi sebuah metode gitu ya, yang namanya Lofty Question Technique. Nah, ini agak berbeda dari metode sugesti. Kalau sugesti itu kan kita mengulang-ulang statement gitu ya, sehingga kita akhirnya percaya gitu pada statement tersebut. Nah, tapi Lofty Question Technique ini beda. Jadi kita diminta untuk membuat 10 pertanyaan
yang itu tadi relate dengan identitas ideal yang kita inginkan. Nah, jadi contohnya ya, kenapa gue adalah orang yang kreatif? Kenapa gue termasuk orang yang kreatif? Nah, jadi kemudian otak kita dirangsang untuk mencari apa evidence, apa bukti bahwa kita adalah orang yang kreatif. Maka semakin banyak evidence yang kita dapat, maka kita akan jadi semakin bisa percaya bahwa kita adalah orang yang kreatif. Nah, inilah yang coba kita latihkan gitu ya. Kita buat 10 pertanyaan yang itu dalamnya ada identitas ideal yang ingin kita miliki gitu, dan kita carikan evidence-nya. Maka ini akan emerge gitu ya, akan masuk, akan kita yakini sebagai sebuah identitas dari diri kita. Nah, seiring jalannya waktu, kita coba renungkan gitu ya. Jadi dalam proses berpikir mencari evidence tadi, itu kita dalam kondisi meditatif gitu. Kita reflection, dan itu akan sangat-sangat mempengaruhi pikiran bawah sadar kita gitu. Nah, seiring jalannya waktu, maka kita akan memiliki identitas-identitas atau kualitas-kualitas yang tadi kita dambakan, yang kita inginkan. Dan perlahan-lahan kita akan mencapai identitas ideal, best version dari diri kita gitu ya. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari buku The Buddha and the Badass karya Vishen Lakhiani adalah kita tidak perlu mengorbankan salah satu dari personal life atau professional life. Kita bisa menciptakan kehidupan yang menyenangkan sekaligus penuh dengan makna. Dimulai dengan menyelaraskan purpose kita, tujuan kita gitu ya. Dan apa yang kita kemudian kerjakan gitu dengan value kita. Dan selanjutnya memiliki growth mindset dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Di samping akhirnya kita bisa punya bold vision gitu ya, dan tadi humanity plus ya, apa yang pengen kita sumbangkan pada dunia, itu akan memudahkan kita untuk mencapai goals kita, dan tentunya tadi mencapai the best version ya, versi terbaik dari diri kita dengan personal growth. Dan terakhir, kita harus bisa meyakini bahwa kita sudah mencapai versi terbaik dari diri kita. Karena dengan seperti itu, kita bisa mengubah identitas kita dan pengalaman hidup yang akan kita jalani ke depannya. Dan yang terakhir banget nih, seperti biasa, kita punya actionable advice. Jadi, action yang bisa lo lakuin setelah dengerin video ini adalah dengan mengajak orang lain untuk mendesain mimpi mereka ya, sesuai dengan mereka tadi, dari memulai membuat list apa aja pengalaman yang pengen kita capai gitu ya dalam hidup, kemudian apa aja personal growth yang ingin kita lakukan setiap harinya, dan kemudian apa yang pengen kita sumbangkan pada dunia gitu. Nah, ajak orang lain untuk bisa punya mimpi seperti itu, dan di samping itu berilah mereka hadiah, bisa buku atau apapun itu yang terkait dengan personal growth. Jadi kita bisa tumbuh bersama, kita bisa punya kehidupan yang tetap meaningful dan menyenangkan bersama-sama, tumbuh bersama gitu ya. Dan ya, sampai di sini aja cuap-cuap gue setelah gue baca buku The Buddha and the Badass. Mudah-mudahan lo bisa mengambil hal yang positif. Untuk hal yang negatif mohon dimaafkan, karena ya pasti banyak kekurangan di sana sini, dan gue harap lo bisa terus berkomunikasi sama gue ketika mungkin lo punya pengalaman gitu dalam self development. Lo bisa tulis di kolom komentar ataupun via DM Instagram atau apapun itu. Gue senang banget ketika ada teman-teman gue yang merasa terbantu gitu ya dengan video-video yang gue bikin gitu. Jadi sekali lagi
Kalau lo merasa video ini penting, video ini berguna, silahkan share ya. Buat lo yang pengen terus dapetin info-info dari buku dan lain-lain, silahkan subscribe. Kalau suka dengan videonya silahkan like. Tapi tidak ada paksaan gitu, karena ya sekarang banyak banget gitu ya video-video bagus. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkontribusi sedikit gitu ya terhadap para penonton gua, para pendengar gua gitu. Dan kita ketemu lagi di pembahasan buku yang yang insightful berikutnya. Terima kasih buat atensinya. See you and bye-bye.